Halo teman-teman semua, selamat datang di cerita ceria hari ini. Hari ini, kita akan bertemu dengan seorang anak laki-laki yang hebat bernama Bima. Bima ini suka sekali bermain, sama seperti kalian. Tapi, Bima punya satu kebiasaan, dia gampang sekali menangis. Sedikit-sedikit, hua. Sedikit-sedikit, hua. Wah, kenapa ya? Ayo kita cari tahu bersama. Suatu pagi yang cerah, Bima sedang asyik sekali bermain balok di kamarnya. Dia sedang membangun menara yang tinggi sekali, lebih tinggi dari kursinya, bahkan hampir setinggi tempat tidurnya. 1 balok, 2 balok, 3 balok, dia susun dengan sangat hati-hati. Hore, menaraku hampir jadi, seru Bima dengan gembira. Tapi saat mau meletakkan balok terakhir yang paling atas, tangannya sedikit goyang. Brok, gubrak. Semua baloknya jatuh berantakan, menaranya hancur total. Melihat menaranya yang hancur, mata Bima langsung berkaca-kaca. Bibirnya mulai melengkung ke bawah. Dan, hawa, menaraku hancur. Aku gagal. Hawa, Bima menangis kencang sekali. Ibu Bima yang sedang di dapur langsung datang. Ada apa, Bima sayang? Kenapa menangis? Tanya ibu dengan lembut. Menaraku hancur, Bu, isak Bima sambil menunjuk tumpukan balok. Ibu tersenyum dan memeluk Bima. Oh, begitu, tidak apa-apa, Bima. Membangun menara memang kadang bisa roboh. Bukan berarti Bima gagal. Itu artinya kita bisa coba lagi. Mau coba bangun lagi sama ibu? Kali ini kita buat lebih kuat. Ajak ibu. Bima berhenti menangis. Benar juga. Ya, dia bisa membangunnya lagi. Akhirnya, Bima dan ibu membangun menara baru yang lebih besar dan lebih kokoh dari sebelumnya. Bima jadi tersenyum lagi. Keesokan harinya, Bima bermain sepeda di taman bersama teman-temannya, Rara dan Dodi. Mereka balapan sepeda. Seru sekali, aku pasti menang, teriak Bima sambil mengayuh sepedanya kencang. Tapi, tiba-tiba sepedanya oleng karena ada batu kecil. Gedebuk, Bima jatuh dari sepedanya, lututnya sedikit lecet dan terasa perih. Teman-teman, coba tebak apa yang terjadi selanjutnya? Betul sekali, Bima langsung menangis. Hawa, sakit, lututku sakit, aku tidak mau main lagi. Hawa, Rara dan Dodi langsung menghampiri Bima. Bima, kamu tidak apa-apa? Tanya Rara khawatir. Sakit, rengek Bima. Dodi lalu berkata, Bima, jatuh dari sepeda itu biasa. Kok, aku juga pernah jatuh. Lukanya dibersihkan, nanti juga sembuh. Ayo, kita istirahat sebentar, terus main lagi. Dodi bahkan menunjukkan bekas luka di lututnya sendiri. Lihat, aku juga punya, tapi sekarang sudah sembuh dan aku bisa balapan lagi. Mendengar itu, Bima berhenti menangis. Oh, ternyata teman-temannya juga pernah jatuh. Dia tidak sendirian. Rara membantu Bima berdiri dan mereka duduk di bangku taman. Setelah rasa perihnya sedikit hilang, Bima merasa lebih baik. Ayo, kita main lagi, ajak Bima dengan semangat baru. Mereka pun lanjut bermain, tapi kali ini lebih hati-hati. Bima sadar, menangis terus-terusan tidak membuat lututnya sembuh, tapi bangkit dan bermain lagi membuatnya jadi lebih gembira. Besoknya lagi, ada kejadian lain. Di sekolah, ibu guru memberikan tugas menggambar. Anak-anak, hari ini kita menggambar pelangi ya, kata ibu guru. Bima langsung semangat. Dia mengambil krayon warna-warni dan mulai menggambar. Merah, jingga, kuning, hijau. Tapi saat mau mengambil krayon biru, krayonnya tidak ada. Dia cari di kotak pensilnya, di bawah meja, tetap tidak ketemu. Wah, gawat! Muka Bima mulai merah. Matanya sudah siap mengeluarkan air mata. Hawa, krayon biruku hilang. Pelangiku jadi tidak lengkap. Hawa, Bima menangis di mejanya. Ibu guru datang dan bertanya dengan sabar. Bima, kenapa menangis lagi? Nak, krayon biruku hilang. Bu guru, aku tidak bisa menggambar langitnya, jawab Bima sesenggukan. Ibu guru tersenyum. Bima, menangis tidak akan membuat krayonnya muncul, kan? Coba kita pikirkan solusinya.
Apa yang bisa Bima lakukan kalau tidak punya krayon biru? Bima berpikir sejenak sambil mengusap air matanya. Pinjam teman. Jawab Bima ragu-ragu. Ide bagus. Atau, kita bisa campur warna lain. Loh, tapi meminjam itu ide yang paling cepat. Coba tanya teman di sebelahmu. Saran ibu guru. Bima pun menoleh ke temannya. Siska, boleh aku pinjam krayon birumu sebentar? Tanya Bima pelan. Tentu saja, Bima. Pakai saja, jawab Siska sambil tersenyum. Hore, masalah terpecahkan. Bima langsung melanjutkan gambarnya dengan gembira. Langit birunya jadi indah sekali. Setelah selesai, dia tidak lupa bilang, terima kasih, Siska, dan mengembalikan krayonnya. Hari itu, Bima belajar kalau ada masalah, lebih baik mencari solusi daripada hanya menangis. Malam harinya, sebelum tidur, Bima bercerita kepada ayah tentang semua kejadian hari itu. Tentang menara yang roboh, jatuh dari sepeda, dan krayon yang hilang. Ayah, hari ini aku menangis 3 kali, kata Bima. Ayah tersenyum dan mengelus kepala Bima. Tidak apa-apa, jagoan. Menangis itu boleh, kok. Itu tandanya kita punya perasaan. Tapi, ayah lihat Bima hebat sekali hari ini. Bima bingung. Hebat? Kan Bima menangis terus? Tanyanya. Hebat, karena setelah menangis, Bima tidak menyerah. Bima membangun menara lagi. Bima bangkit dan main sepeda lagi. Bima mencari solusi saat krayonnya hilang. Itu yang paling penting, jelas ayah. Ingat ya, Bima, menangis itu seperti hujan. Setelah hujan, biasanya muncul pelangi yang indah. Setelah menangis, kita jadi lebih kuat dan lebih pintar untuk menghadapi masalah selanjutnya. Bima mengangguk mengerti. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia bukan lagi Bima yang cengeng. Dia adalah Bima yang kuat, yang berani mencoba lagi, dan yang pintar mencari solusi. Mulai besok, kalau ada masalah, dia akan ingat kata-kata ayah. Dia akan mencoba untuk tidak langsung menangis. Dia akan berpikir dulu, apa yang bisa aku lakukan ya? Nah, teman-teman, dari cerita Bima kita belajar banyak hal. Ya, pertama, kalau kita gagal atau melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Jangan langsung sedih dan menangis. Kita bisa coba lagi dan lagi, sampai berhasil. Seperti Bima yang membangun menaranya kembali. Kedua, kalau kita merasa sakit atau terluka, menangis sebentar boleh untuk melegakan perasaan. Tapi setelah itu, kita harus bangkit lagi. Seperti Bima yang jatuh dari sepeda, setelah istirahat sebentar, dia main lagi dengan lebih gembira. Dan yang ketiga, kalau kita kehilangan sesuatu atau menghadapi masalah, jangan panik. Coba pikirkan solusinya. Kita bisa minta tolong teman, orang tua, atau guru. Pasti ada jalan keluarnya. Kok, seperti Bima yang meminjam krayon Siska. Jadi, teman-teman, ingat ya, menangis itu bukan hal yang buruk. Tapi jangan biarkan tangisan menghentikan kita. Setiap kali ada masalah, anggap saja itu tantangan seru yang membuat kita jadi anak yang lebih hebat, lebih pintar, dan lebih kuat. Seperti Bima. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita Bima hari ini. Semoga kalian semua suka dan bisa menjadi anak-anak hebat seperti Bima. Jangan lupa untuk selalu semangat dan ceria setiap hari. Sampai jumpa di cerita seru lainnya ya. Dadah.